Selamat datang di YouTube Timo, akun YouTube khusus untuk kita belajar sejarah, terutama bagi teman-teman saya anak-anak SMA yang pengen banget mengetahui apa sih yang ada dalam sejarah itu, maka kalian datang ke tempat yang tepat. Ya, karena ini adalah video pertama saya, jadi perkenalkan terlebih dahulu. Nama saya adalah Timo Shihotang, salah satu pengurus atau juga pengelola channel YouTube Timo. Timo adalah nama saya dan passion saya adalah menjadi seorang pengajar. Jadi, ya, sekali lagi saya ucapkan selamat datang di channel YouTube Timo. Semoga apa yang saya sampaikan hari ini dapat menggugah rasa penasaran kalian terhadap pelajaran sejarah, dan mari kita langsung saja mengetahui apa yang mau kita pelajari pada bagian pertama video saya. Yang mau dipelajari pada video pertama saya adalah mengenai pengantar ilmu sejarah. Nah, sebelum kita masuk lebih jauh mengenai sebenarnya apa itu ilmu sejarah, saya ingin mengetahui dari kalian-kalian ini. Coba kalian berikan komentar kalian di kolom komen mengenai apa sih yang kalian ketahui sebelumnya mengenai ilmu sejarah ini sebelum kalian menonton secara full video saya ini. Ya, tapi saya mencoba untuk menerka-nerka. Ilmu sejarah adalah ilmu tentang masa lalu. Itu yang mungkin yang ada dalam pikiran kalian. Dan itu juga yang ada dalam pikiran saya pada saat ini. Mendengar sejarah berarti mendengar atau juga menyaksikan peristiwa-peristiwa masa lalu. Entah itu peristiwa yang menyenangkan atau juga peristiwa-peristiwa yang menyedihkan. Semuanya adalah masa lalu. Dan mari kita mencoba mengulik lebih dalam sebenarnya apa sih itu ilmu sejarah. Sebelumnya kita pengen mengetahui apa itu sejarah. Apa benar semua yang ada di masa lalu itu adalah sejarah? Atau sebenarnya sejarah ini merupakan bagian dari pelajaran bahasa Indonesia, pelajaran tentang novel, karena isinya semuanya adalah kisah-kisah, tidak benar-benar nyata, tidak benar-benar pernah terjadi gitu. Jadi kita pengen tahu gitu. Pengertiannya sendiri itu ada dua pengertian utama yang saya ambil. Yang pertama dari KBBI. KBBI mendefinisikan sejarah sebagai kejadian yang benar-benar terjadi pada masa lampau. Jadi, sejarah itu tidak sama dengan novel. Tapi, novel bisa saja mengambil peristiwa-peristiwa pada masa lalu. Ya, tapi sekali lagi, sejarah bukan novel. Karena seperti yang ada di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tadi, sudah dikasih tahu bahwa sejarah itu benar-benar terjadi. Jadi, kisah rakyat itu nggak semuanya benar-benar terjadi. Misalnya nih, peristiwa tentang Danau Toba. Peristiwa tentang Danau Toba itu kan nggak mungkin benar-benar terjadi. Nggak mungkin hujan terus-menerus selama berapa puluh tahun gitu kan. Pasti hujan itu paling lama itu kalau nggak salah 1 harian atau 2 harian biasanya. Dan nggak sampai membuat banjir yang itu tingginya itu bisa setinggi menara bundaran HI itu. Nggak mungkin setinggi itu. Tapi Danau Toba itu ada ceritanya tersendiri. Dan Danau Toba itu memang benar-benar ada dan memang benar-benar terjadi menjadi danau. Tetapi prosesnya bukan seperti proses di cerita rakyat. Atau kita bisa ambil cerita tentang Sang Kuryang yang menyebabkan adanya Gunung Tangkuban Perahu. Kisah Sang Kuryang ini terdengar nggak logis. Bagaimana mungkin seseorang yang menendang perahu
kemudian menyebabkan perahu itu terbalik, dan perahu yang terbalik itu kemudian membentuk sebuah gunung. Ini kan sangat tidak mungkin. Bayangkan, kita sebagai manusia normal menendang perahu, bukannya perahunya yang terbalik, tapi kaki kita yang kesakitan. Betul tidak? Nah, jadi sejarah itu nggak sama dengan cerita rakyat, sekali lagi saya katakan. Tapi cerita rakyat itu bisa mengacu kepada suatu tempat atau suatu waktu gitu. Nah, istilah sejarah itu berasal dari bahasa Arab, yaitu syajaratun, yang bermakna pohon. Ini berarti bahwa sejarah seperti pohon yang berakar dari peristiwa di masa lalu untuk menentukan peristiwa di masa depan. Ini berarti bahwa apa yang kita lakukan pada masa sekarang ini itu akan berdampak kepada apa yang akan terjadi kemudian. Ya, seperti apa kata orang, apa yang kamu tabur, itu pula yang kamu tuai. Kalau bisa dicontohkan nih, saya ambil contoh peristiwa proklamasi Indonesia. Ya, peristiwa proklamasi Indonesia itu sendiri itu cuman berlangsung 2 harian lah. Karena di tanggal 15 kan kita tahu sendiri terjadinya peristiwa Rengas Dengklok, di mana para pemuda mengangkut golongan tua, salah satunya adalah Soekarno, ke wilayah Rengas Dengklok untuk kemudian mendesak supaya Soekarno mengubah keputusannya untuk tidak untuk mendeklarasikan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus. Nah, lalu kemudian di tanggal 16 kita tahu sendiri, setelah dibebaskan dari Rengas Dengklok, para pemuda dan juga para golongan tua pada akhirnya bekerja sama di rumah Laksamana Maeda, melakukan rapat segala macam sampai dini hari, dan di tanggal 17 Agustus kemudian di dalam upacara yang singkat, yang tidak ada amanat dari pembina upacara, yang tidak ada lagu kebangsaan, lagu terpujilah. Nah, nggak ada segala macam. Nah, tapi dari peristiwa yang cuma sekitar 2 harian itu bisa memberikan dampak besar bagi kehidupan kita di Indonesia pada masa sekarang. Jika bangsa Indonesia itu menuruti kehendak Jepang yang ingin memberikan kemerdekaannya pada tanggal 24 Agustus, itu juga dipikirkan oleh Soekarno, ya kita nggak akan bisa menikmati, bangsa Indonesia ini tidak bisa menikmati apa yang dinamakan dengan kemerdekaan sejati. Kita tidak bisa menentukan pilihan kita sendiri. Kita tidak akan bisa menikmati kebebasan kita sebagai bangsa Indonesia. Dan bisa jadi kita akan menjadi bagian dari bangsa Jepang itu sendiri. Nah, itulah yang dimaksud atau yang dikatakan sejarah seperti layaknya pohon. Dari bibit yang kecil kemudian berkembang menjadi sebuah pohon yang besar. Lalu tujuan umum sejarah adalah untuk mengetahui dari mana sesuatu itu berasal. Misalnya, kita manusia itu sebenarnya berasal dari mana? Apakah kita berasal dari burung? Apakah kita berasal dari anjing? Atau kita berasal dari monyet? Atau kita berasal dari kera segala macam? Nah, itulah tujuan sejarah itu. Mengetahui sebenarnya apa yang terjadi pada masa lalu untuk mengetahui suatu golongan, suatu kelompok, atau suatu peristiwa itu sebenarnya dari mana asalnya. Nah, itu dia. Lalu selanjutnya kita akan belajar mengenai kegunaan sejarah. Kegunaan sejarah ini cukup banyak, dan menurut Louis Goldchak itu yang saya rangkum singkatannya menjadi 4 itu ada 4 kegunaannya. Yang pertama, rekreatif. Kenapa rekreatif? Karena sejarah itu bisa memberikan unsur hiburan bagi manusia. Saya ambil contoh. Tempat-tempat wisata banyak juga yang berasal dari bangunan-bangunan bersejarah. Sebut saja Candi Borobudur, sebut saja
candi-candi atau pura-pura yang ada di Jawa. Rata-rata itu kan bukannya itu dibangun dari beberapa tahun yang lalu, enggak, tapi dibangun dari berabad-abad yang lalu. Nah, lalu kalau di kota saya sendiri, itu di kota Medan itu ada banyak. Ya, saya bisa sebutkan 3 diantaranya. Istana Maimun, yang menjadi ikon kota Medan. Lalu yang kedua adalah Masjid Raya Al-Masyun. Lalu selanjutnya adalah gereja tertua di kota Medan. Ini yang memang masih tercatat dalam sejarah, yaitu Gereja Katedral Medan. Nah, dari berbagai tempat wisata yang saya sebutkan tadi, tempat wisata itu berasal dari bangunan bersejarah. Ya. Tetapi orang berwisata ke sana tidak hanya sekedar mengetahui bahwa bangunan ini berasal dari mana, tetapi mereka juga ingin menikmati unsur hiburan dari benda-benda bersejarah itu. Lalu selanjutnya ada inspiratif. Inspiratif berarti bahwa sejarah itu menjadi bahan inspirasi untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Saya akan mengambil contoh peristiwa Revolusi Perancis. Sejarah singkatnya sejarah Revolusi Perancis ini adalah pada waktu itu Kekaisaran Perancis itu dipimpin oleh seorang raja yang amat kejam, Raja Louis ke-16. Lalu istrinya bernama Marie Antoinette bukanlah seorang istri yang baik, tetapi istri yang maunya bermewah-mewahan aja, maunya menikmati pesta-pesta terus. Mereka ini tidak memperhatikan kepentingan rakyat. Ketika banyak oposisi yang menentang kebijakan raja ini, terutama setelah raja menetapkan pajak yang tinggi kepada rakyat, raja bukannya justru peduli kepada rakyat karena kritik dari oposisi ini. Mereka yang menentang pemerintah justru malah dipenjara. Dan salah satu penjara yang terkenal sebagai penjara para oposisi pada waktu itu adalah penjara Bastille. Nah, penjara inilah yang kemudian dihancurkan. Gunanya untuk apa? Supaya bisa membebaskan para tawanan politik. Ya. Dan juga di sana di penjara itu mereka mengambil banyak sekali persenjataan untuk kemudian menyerang istana raja di Paris. Dan pada akhirnya Raja Louis dan ratunya yaitu Marie Antoinette kemudian dipenggal atau dijatuhi hukuman, ya itulah dipenggal lah, di guillotine, nama alatnya itu sendiri. Dan ini bisa menjadi sebuah sumber semangat bahwa jika suatu pemerintahan menjadi terlalu lalim, menjadi tidak memihak kepada rakyat, rakyat bisa bekerja sama untuk menggulingkannya dengan cara-cara yang sesuai dengan apa yang diinginkan oleh rakyat itu sendiri. Dan bisa menjadi titik balik suatu pemerintahan. Karena seperti yang kita tahu, Perancis kemudian tidak lagi menjadi kekaisaran atau kerajaan yang begitu monarki, tetapi menjadi seperti layaknya negara yang dipimpin oleh rakyat. Kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Nah, itu bisa menjadi kisah atau semangat untuk kemudian melakukan apa yang disebut sebagai pengawasan kepada pemerintah. Itulah yang dimaksud sebagai sejarah yang memberikan inspirasi. Lalu selanjutnya ada instruktif. Nah, apa itu instruktif? Instruktif itu adalah sejarah menjadi pemberi bahan untuk melakukan keterampilan-keterampilan tertentu. Salah satu keterampilan penting yang ada dalam sejarah adalah keterampilan untuk berpikir analitis dan juga kritis. Apa maksudnya analitis dan kritis? Maksudnya adalah berpikir secara mendalam dan mengkritik selalu pemikiran-pemikiran yang ada.
tidak menerima apa adanya pemikiran-pemikiran yang ada. Sejarah Danau Toba misalnya, jika kita menerima gitu saja kisah dari cerita rakyat Danau Toba itu, kita hanya akan mendapat nasihat penting tanpa kita mengetahui sebenarnya Danau Toba itu memang betulan terjadi karena peristiwa di dalam cerita rakyat itu, atau memang Danau Toba ini lahir karena hal lain. Nah, kalau kita sebagai orang sejarah, kita biasanya akan berpikir secara analitis. Kita tidak akan menerima mentah-mentah pemikiran-pemikiran seperti pemikiran-pemikiran pendek, dangkal, dan lain sebagainya. Itulah yang dimaksud dengan sejarah yang instruktif. Lalu selanjutnya ada sejarah yang edukatif. Sejarah memberikan wawasan bagi penggunanya. Ini memang betul, karena di dalam sejarah itu terkandung makna pendidikan yang luas sekali. Apalagi sejarah pada bangsa Indonesia itu sudah dijadikan sebagai suatu mata pelajaran. Jadi dari tingkat SD, SMP, SMA, dan bahkan kuliah, kita sudah diberikan wawasan tentang sejarah ini. Jadi makna edukatif itu sudah tertanam sejak kita masih bocil sekali, masih kelas 1 umur 7 tahun. Nah, itu makna edukatifnya. Kita akan lanjut ke sumber sejarah. Kita akan lanjut ke arti sumber sejarah serta pembagian sumber sejarah. Pertama dulu kita bahas mengenai arti sumber sejarah. Sumber sejarah adalah data yang dapat digunakan untuk membuat sejarah. Tetapi sumber sejarah bukanlah sejarah. Nah, kenapa dikatakan bukan sejarah? Karena sumber sejarah itu istilahnya itu adalah bahan mentah. Sementara sejarah itu adalah seperti layaknya makanan yang sudah jadi. Kita itu kan harus mengolah lagi makan apa bahan dasarnya. Tapi makanan itu kan berasal dari bahan dasar. Gitu. Misalkan nih, aku kasih contoh biar lebih relate. Misalkan kita mau membuat nasi goreng. Nah, nasi goreng itu kan berasal dari nasi, bawang putih, bawang merah, dan juga telur, ayam, dan lain sebagainya. Tapi bahan-bahan tadi yang saya sebutkan itu bukanlah nasi goreng jika disajikan secara terpisah. Ya ayam-ayam, ya telur-telur, ya nasi-nasi, ya bawang putih, bawang merah, ya bawang merah. Tapi jika sudah diracik sedemikian rupa menjadi nasi goreng, maka ya itu adalah nasi goreng. Itulah yang membedakan sumber sejarah dengan sejarah. Ya, tapi sumber sejarah itu ya datanya. Lalu apa sih pembagian sumber sejarah itu? Pembagian sumber sejarah itu ada 3. Yang pertama dokumenter. Dokumenter itu adalah sumber tertulis. Nanti akan kita dapatkan pembagian dari sumber sejarah dokumenter di slide berikutnya. Kita lanjut ke artefak. Kalau artefak itu adalah sumber sejarah yang berasal dari bangunan-bangunan bersejarah. Sementara kalau sumber lisan adalah sumber sejarah yang berasal dari mulut ke mulut. Nah, kalau sumber artefak sendiri itu terbagi menjadi beberapa bagian. Ada 5. Yang pertama adalah prasasti. Prasasti itu adalah batu bertulis. Biasanya berisi rekaman kejadian atau informasi tentang suatu tempat. Ya. Prasasti dulu itu biasanya digunakan untuk menulis riwayat-riwayat kerajaan, riwayat raja, riwayat pembangunan suatu tempat, riwayat suatu acara dan lain sebagainya. Tapi prasasti pada zaman sekarang itu lebih digunakan sebagai batu bertulis yang mengindikasikan pembangunan suatu tempat. Misalnya nih, saya ambil contoh di kota saya sendiri aja ya kan, di kota Medan. Di gereja katedral, bila kita masuk dari pintu depan, kita akan dapat menemukan sebuah batu bertulis.
Nah, batu-batu itulah yang disebut sebagai prasasti. Dan prasasti ini dapat dijadikan sebagai sumber sejarah untuk mengetahui bagaimana atau apa yang terjadi dengan suatu tempat itu, gitu. Lalu selanjutnya ada candi. Candi adalah bangunan pemujaan yang didirikan pada zaman Hindu-Buddha. Candi pada zaman dahulu itu digunakan untuk memuja dewa-dewi yang ada di dalam agama Hindu dan juga agama Buddha. Tetapi candi seperti yang kita tahu itu sekarang udah jarang dibangun. Dan bahkan saya rasa pun nggak pernah lagi orang membangun candi pada abad ke-21 ini. Jadi bisa dikatakan candi ini adalah sumber sejarah, terutama jika kita ingin mengetahui bagaimana masyarakat hidup pada zaman Hindu-Buddha, kita telusuri aja candi-candi yang ada di sekitar kita. Misalnya Candi Muatakus, Candi Borobudur, Candi Prambanan, dan lain sebagainya. Lalu selanjutnya makam. Makam dapat menjadi sumber informasi sejarah karena makam merupakan peninggalan langsung dari manusia. Ya, makam dapat menjadi sumber sejarah karena seperti yang kita ketahui bahwa masyarakat Indonesia itu memiliki acara penguburan. Hampir di semua tempat pasti ada tanah perkuburan. Cuman di beberapa tempat aja. Misalnya kayak di daerah Gorontalo, ya, yang dimana orang itu enggak dimakamkan, tetapi malah justru dibaringkan di dalam gua, atau di Bali orang jenazahnya itu kemudian dibakar yang disebut sebagai ngaben. Tetapi tempat lain kita tahu sendiri banyak sekali pemakaman-pemakaman. Bahkan mungkin di sekitar rumah kita pun ada pemakaman, gak jauh dari rumah kita itu ada makam. Nah, lantas makam kok bisa jadi sumber sejarah? Karena makam itu bisa menyimpan informasi tentang manusia. Misalkan nih, makam raja-raja, bagaimana raja itu berkuasa, bagaimana raja itu terbunuh, dan lain sebagainya. Apalagi karena makam ini juga nggak menguraikan semua tubuh manusia. Biasanya kerangka-kerangka manusia itu masih akan tertinggal walaupun sudah dimakamkan beribu-ribu tahun lamanya. Itu yang dapat menjadi sumber sejarah. Lalu selanjutnya ada benteng. Benteng dapat menjadi sumber informasi sejarah karena benteng biasanya dibangun untuk melindungi suatu wilayah. Nah, benteng yang dibangun untuk melindungi suatu daerah itu bisa mengindikasikan bahwa di daerah tersebut ada seseorang yang berkuasa, ada suatu kerajaan yang berkuasa. Nah, jika benteng itu hancur, kita bisa mengetahui kenapa benteng itu hancur dari sisa-sisa peninggalan benteng itu sendiri. Misalnya benteng Fort de Kock yang didirikan di Bukit Tinggi semasa zaman pemerintahan VOC. Nah, benteng Fort de Kock itu kan menjadi sumber sejarah bagaimana Belanda kemudian menguasai wilayah Bukit Tinggi, menguasai wilayah Sumatera Barat. Melalui benteng itu pula kita bisa mengetahui kenapa Belanda pada akhirnya juga jatuh. Itulah benteng sebagai sumber sejarah. Lalu selanjutnya adalah mata uang. Nah, mata uang adalah salah satu alat tukar yang ada dari zaman dahulu hingga zaman sekarang. Walaupun mata uang dahulu dan pada masa sekarang itu berubah, baik itu nilainya maupun namanya maupun juga bahan pembuatannya, tetapi fungsinya tetaplah sama sebagai bahan tukar. Dan mata uang ini dapat menentukan kekayaan suatu negara. Jika kita melihat suatu negara itu mengoleksi banyak mata uang, bisa jadi suatu negara itu kaya. Atau jika kita menggali peti harta karun dan kita menemukan banyak emas sebagai mata uang, bisa jadi di tempat tersebut itu kaya. Entah itu kaya karena sumber daya, entah itu kaya karena sumber
daya manusia ataupun juga negara itu merupakan negara yang strategis. Sehingga mata uang dapat dijadikan sebagai sumber sejarah. Lalu selanjutnya kita akan melihat pembagian sumber sejarah dan sumber dokumenter. Itu ada 5. Yang pertama adalah laporan. Laporan berisi tentang catatan tentang sesuatu. Biasanya tentang pertumbuhan atau rekaman kejadian. Laporan dapat menjadi rujukan sumber sejarah karena laporan biasanya ditulis secara mendetail, terutama tentang rekaman kejadian atau tentang pertumbuhan suatu daerah atau pertumbuhan seseorang menjadi dari anak-anak menjadi dewasa segala macam. Itu biasanya tercatat dalam laporan. Lalu selanjutnya ada surat. Surat dapat dijadikan sumber sejarah dan memuat perintah atau laporan kejadian. Nah, suatu kejadian dapat diketahui dari surat yang beredar di masyarakat atau surat yang beredar di dalam suatu pemerintahan. Misalnya, kita bisa mengetahui bahwa PKI sekarang ini sudah tidak ada lagi. Dari apa? Dari surat TAP MPRS yang diterbitkan tahun 1966. Nah, itu kan surat itu kan dapat menjadi acuan bahwa PKI itu sudah gak boleh lagi ada. Dan PKI itu sebenarnya dulu pernah ada. Dan apa yang menyebabkan PKI itu pun tidak ada, itu kan juga dijelaskan dalam surat MPRS tersebut. Itu dia surat sebagai sumber sejarah. Lalu selanjutnya adalah koran. Kalau koran nggak perlu lagi saya jelaskan. Karena koran itu kan udah tahu kita isinya adalah berita. Dan kita tahu sendiri berita itu kan memuat tentang peristiwa. Entah itu peristiwa besar, entah itu peristiwa kecil. Dan koran itu kan dapat menjadi rujukan utama mengapa suatu peristiwa itu bisa terjadi. Dan juga koran itu kan biasanya lebih detail lagi daripada laporan dan surat. Karena koran itu ditulis bukan oleh seseorang yang memiliki kepentingan tertentu. Biasanya itu oleh jurnalis yang netral. Sehingga isi beritanya pun biasanya isinya nggak memihak sebelah gitu. Selanjutnya ada catatan pribadi. Catatan pribadi kerap disebut sebagai memoir. Isinya adalah catatan hidup seseorang. Catatan pribadi bisa juga dituliskan di dalam biografi atau juga autobiografi. Apa yang membedakan biografi dan autobiografi? Yang membedakannya adalah bahwa biografi itu ditulis oleh orang lain, sementara kalau autobiografi sendiri itu adalah catatan pribadi yang memang ditulis oleh orang yang bersangkutan. Dan ini bisa menjadi sumber sejarah karena catatan pribadi memuat apapun yang ada dalam kehidupan seseorang. Dan itu bisa melihat dan itu bisa menjadi acuan karena kehidupan seseorang itu kan pasti terkait dengan kehidupan orang lain, dan kehidupan orang lain itu kan adalah kehidupan sosial. Nah, kita bisa mengetahui kehidupan sosial dengan membaca catatan pribadi, apa yang terjadi di daerah itu, apa yang menyebabkan dia misalnya pergi dari suatu tempat dan sebagainya, apa yang menyebabkan dia berkuasa segala macam. Itu bisa dibaca melalui catatan pribadi. Nah, lalu selanjutnya adalah notulen rapat. Notulen rapat adalah rangkuman rapat yang ditulis oleh sekretaris. Notulen rapat ini sebenarnya hampir sama dengan laporan. Tetapi notulen rapat itu khusus ada pada suatu rapat. Dan notulen rapat itu biasanya bisa menentukan kisah sejarah. Misalnya notulen rapat tentang peristiwa G30 SPKI. Nah, sebelum kan seperti yang kita ketahui, sebelum peristiwa G30 SPKI kan terjadi rapat di tanggal 29 September. Nah, isi rapatnya itu kemudian ditulis di dalam notulen rapat. Dan inilah yang menjadi acuan mengapa peristiwa G30 terjadi. Nah, sehingga notulen rapat dapat menjadi sumber sejarah. Tapi
Perbedaan notulen rapat dengan yang lain itu, notulen rapat ini hanya ditulis di dalam suatu rapat, sehingga notulen rapat ini terkadang bisa berat sebelah. Ya, kenapa bisa dikatakan berat sebelah? Karena notulen rapat itu hanya ditulis ketika rapat suatu organisasi aja terjadi, tanpa memperhatikan kepentingan dari luar. Biasanya sih begitu. Sehingga bisa jadi tulisan di dalam notulen rapat itu bisa bersifat meninggikan sesuatu atau merendahkan sesuatu gitu. Nah, sementara sumber yang terakhir adalah sumber lisan. Kalau sumber lisan itu gak ada pembagiannya, karena ya jelas sumber lisan itu kan hanyalah sumber yang berasal dari mulut ke mulut. Biasanya sumber lisan ini berasal dari kajian para ahli. Nah, tapi sumber di antara ketiga sumber sejarah ini, yang paling rendah kredibilitasnya adalah sumber lisan. Kenapa? Karena sumber lisan ini hanya berasal dari mulut ke mulut dan seringkali ditafsirkan berbeda-beda. Misalkan, jika kita berbicara tentang A, orang bisa menafsirkannya sebagai A setengah, A seperempat, dan hasil penafsirannya itu pun kemudian diberikan lagi pada orang lain. Orang lain yang mendengar tentang A setengah, dia kabarkan menjadi A 3/4, A 4/4, dan sebagai macamnya. Sehingga menjadi berkembang menjadi entah apalah nilai A itu. Padahal yang kita kasih tahu adalah A murni, tanpa embel-embel setengah, seperempat, segala macam. Nah, itu yang membuat sumber lisan ini susah untuk dipercayain. Karena kita nggak tahu di mana kebenarannya. Tapi sumber lisan bisa menjadi sumber sejarah karena bisa jadi berasal dari seseorang yang memang benar-benar mengalami peristiwa tersebut. Misalnya para pejuang kemerdekaan itu bisa menjadi sumber lisan yang dapat dipercayain karena memang mereka terlibat langsung dalam peristiwa itu. Walaupun terkadang ini juga menjadi masalah kedua. Mereka yang menuturkannya sudah jompo, sudah tua. Sorry, mohon maaf. Kalau ini kita kaitkan dengan umur seseorang. Nah, orang-orang yang tua, orang-orang yang jompo memiliki ingatan umumnya lemah. Sehingga kali apa yang dia sampaikan itu terbalik-balik. Bisa jadi apa yang dia sampaikan sekarang ini tentang kemerdekaan, dia bilang kemerdekaan itu memang betul-betul dari bangsa Indonesia sendiri. Sehari atau 2 hari kemudian dia bakal bilang kemerdekaan ini sebenarnya adalah hadiah dari Jepang. Cuman kita itu nggak mau, diam-diam kita nggak mau itu sebagai hadiah dari Jepang. Nah, ingatan yang lemah ini dan kredibilitas yang rendah ini membuat sumber lisan adalah sumber yang paling dihindari. Tapi jikalau pun digunakan, maka ini akan diseleksi secara ketat oleh para peneliti sejarah. Kita akan lanjutkan ke metode sejarah. Metode sejarah yang dimaksud di sini adalah metode dalam penelitian sejarah. Kita akan lihat bersama-sama. Sebelumnya, kita perlu mengetahui apa itu tujuan penelitian sejarah. Jika tadi di awal kita mengetahui bahwa tujuan dari sejarah itu adalah mengetahui dari mana sesuatu itu berasal, maka tujuan penelitian sejarah itu adalah untuk meneliti dan juga merekonstruksi kejadian yang ada di masa lalu. Jadi, peristiwa kemerdekaan yang ada di Indonesia ini berhasil direkonstruksi melalui penelitian sejarah yang cukup panjang. Nah, tahapannya sendiri ada beberapa. Yang pertama ada heuristik. Heuristik ini berarti pengumpulan sumber-sumber sejarah. Misalkan, kalau peristiwa kemerdekaan Indonesia, saya ambil contoh lagi, maka sumber-sumber sejarah yang terkait adalah koran, lalu juga sumber lisan, lalu juga radio, lalu juga teks proklamasi bangsa Indonesia, dan lain sebagainya. Sumber-sumber inilah kemudian dikumpulkan. Tapi masih dikumpulkan ya, belum dilanjutkan ke proses selanjutnya. Dan
sumber-sumber sejarah ini kemudian dikritik. Inilah proses kedua, kritik. Artinya apa? Bahwa sumber sejarah ini belum langsung disebut sebagai sejarah, tetapi dinilai baik itu dari nilai internal ataupun juga kritik eksternal. Lalu selanjutnya ke interpretasi. Setelah kita kritik, kita memberikan makna mengenai sumber sejarah ini. Apakah koran ini menceritakan tentang kemerdekaan? Lalu apakah teks proklamasi ini membicarakan tentang kemerdekaan atau malah membicarakan hal lain? Inilah yang dilakukan di dalam interpretasi. Lalu di bagian selanjutnya ada historiografi. Setelahnya kita menuliskan kisah sejarah dari sumber sejarah. Setelah melewati 3 tahap tersebut, kemudian kita menulis mengenai kisah proklamasi bangsa Indonesia. Gitu. Lalu selanjutnya kita akan bahas lebih dalam mengenai historiografi. Nah, kenapa kita perlu bahas tentang historiografi? Karena historiografi ini berarti kan tadi menulis kisah sejarah. Nah, historiografi ini adalah langkah sebenarnya yang paling sulit karena dari semua langkah-langkah tadi, historiografi harus benar-benar menulis sesuai dengan fakta sejarah yang benar. Artinya tidak diembel-embelin dengan kepentingan tertentu, tidak berkaitan dengan pihak-pihak tertentu, tapi murni oleh karena kepentingan ilmu saja. Nah, tadi sudah kita ketahui pengertian historiografi apa. Nah, kita akan lanjutkan ke tahapan historiografi. Nah, tahapan historiografi sendiri itu ada beberapa. Ada historiografi tradisional, ada historiografi kolonial, dan historiografi modern. Historiografi tradisional adalah penulisan kisah sejarah yang dimulai sejak manusia mengenal tulisan hingga pada masa kolonialisme berlangsung. Historiografi tradisional ini itu biasanya historiografi tentang kerajaan-kerajaan. Entah itu proses perang, entah itu proses penguasaan suatu wilayah, entah itu tentang kebijakan raja, itu semua ditulis di dalam historiografi tradisional. Sementara itu historiografi kolonial adalah penulisan kisah sejarah yang dimulai sejak zaman kolonialisme berlangsung hingga sebelum abad ke-20. Historiografi kolonial ini biasanya berisi tentang kebijakan para kolonial dan apa respons negara yang dijajah. Biasanya isinya menyangkut tentang hal-hal tersebut. Dan biasanya historiografi kolonial ini bisa membangkitkan rasa nasionalisme suatu daerah yang dijajah atau bisa membangkitkan kebanggaan terhadap para penjajah karena berhasil menguasai suatu wilayah. Itulah isi dari historiografi kolonial. Sementara historiografi modern adalah penulisan kisah sejarah pada abad ke-20 hingga sekarang. Biasanya kalau di historiografi modern ini berisi tentang penciptaan teknologi lebih kepada itu. Tidak lagi berkisah tentang kerajaan-kerajaan, apalagi tentang penguasaan suatu daerah. Karena pada masa abad ke-20, negara-negara di dunia sudah mulai mengenal nasionalisme, sudah mulai berusaha kemudian untuk melepaskan diri dari bangsa Eropa. Nah, sehingga historiografi modern itu biasanya cuma berkisah tentang penciptaan teknologi serta kehidupan masyarakat di dalam suatu daerah. Saya sempat lupa. Nah, tapi tadi yang kedua itulah tadi tentang penulisan kisah-kisah hidup masyarakat di dalam suatu negara yang merdeka biasanya ada dalam historiografi modern. Nah, sekian dulu dari penjelasan saya. Apakah kamu punya pertanyaan? Silahkan ketikkan aja di kolom komentar. Ini bebas kok, nggak berbayar, dan juga pasti akan saya jawab. Oke? Jangan lupa ikuti channel YouTube saya, Timo. Dan juga berikan tombol like, share, dan jangan lupa subscribe. Dan jangan lupa juga
tombol loncengnya diklik supaya apa? Supaya teman-teman mendapatkan informasi yang berharga mengenai sejarah ini. Saya Timo, saya mengucapkan sekali lagi terima kasih. Teng 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 teng.